Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang sistem komunikasi massa. Kelompok 1 terdiri dari 7 orang. Yang pertama Andi Ainun Fanira, yang kedua Ainun Safira Hutami, yang ketiga Dian Nurul Hasmi, yang keempat Jan Arianto Aster, yang kelima Ahmad Wadi Muhazir, yang keenam saya sendiri Ragil Hernawi Dianto, dan yang ketujuh Kak Muhammad Aksa. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada saudari Fanira untuk menjelaskan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ainun Fanira Salsabila. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi massa dan umpan balik. Jadi yang pertama adalah komunikasi massa. Komunikasi massa ini adalah komunikasi atau penyampaian informasi yang dilakukan melalui media massa. Ciri khas dari komunikasi massa ini adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada orang banyak atau masyarakat luas melalui perantara media massa. Nah, dalam media massa ini ada 4 karakteristik komunikasi massa. Yang pertama itu komunikasi massa memiliki sifat komunikan. Hal ini dikarenakan sasaran komunikasi massa adalah masyarakat yang relatif besar serta memiliki sifat yang heterogen dan anonim. Masyarakat ini tidak dapat diukur berapa banyak jumlahnya, bagaimana latar belakang, usia, agama, suku, dan jenis pekerjaannya. Hal yang dapat menjadikan semua perbedaan ini melebur adalah kesamaan minat dan kepentingan yang sama. Karakteristik yang kedua adalah komunikasi memiliki sifat cepat dan serentak. Karena penyampaian pesan ini secara serentak, jadi penyampaian informasi ini akan disampaikan secara bersamaan. Nah, kemudian ketiga adalah komunikasi massa memiliki sifat publik. Nah, sudah jelaskan bahwa penyampaian ini ditujukan kepada masyarakat luas, bukan pada golongan tertentu saja, sehingga isi pesan yang tersampaikan harus lebih umum karena mencakup lingkungan yang umum dan universal. Dan yang terakhir adalah komunikasi antar koordinator. Karena ini komunikasi massa merupakan salah satu lembaga organisasi, maka komunikasi massa ini harus memiliki komunikator yang baik atau memiliki komunikator yang profesional, seperti misalnya jurnalistik, sutradara, penyiar, atau pembicara, yang memang cara pesan yang disampaikan ini akan memicu keberhasilan dari sebuah kerjasama tim. Nah, selanjutnya ada yang namanya umpan balik. Nah, umpan balik ini sama seperti yang biasa disebut seperti feedback. Nah, feedback ini adalah dalam komunikasi massa ini ingin diketahui apakah pesan atau informasi yang disampaikan ini menimbulkan feedback yang positif atau negatif. Nah, di dalam feedback ini atau umpan balik ada jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis yang pertama itu internal feedback. Internal feedback ini adalah umpan balik yang akan diterima oleh komunikator, bukan dari komunikan, akan tetapi datang dari pesan itu dari komunikator itu sendiri ketika menyampaikan pesan. Nah, yang kedua external feedback adalah umpan balik yang diterima oleh komunikator dari komunikan. External feedback ini biasanya bisa langsung atau juga tidak bisa. Ada yang namanya feedback umpan baliknya langsung diterima, ada juga yang umpan baliknya tertunda. Maksudnya di sini umpan baliknya tertunda itu biasanya umpannya tidak datang kepada komunikator atau sumber setelah melewati suatu rentan waktu. Contohnya itu kayak surat pembaca pada surat kabar. Nah, jenis yang ketiga itu ada representasi feedback. Nah, representasi feedback ini bersifat, karena media massa ini kan dia sifatnya tidak heterogen, makanya dia itu tidak mudah untuk mengukur umpan balik yang dari semua komunikan. Biasanya representasi ini ditanggapi hanya 1 atau 2 komunikan, namun hal tersebut sudah dianggap dapat mewakili sejumlah komunikan yang lain. Terus jenis yang keempat adalah kumulatif feedback. Nah, kumulatif feedback ini adalah
Umpan balik yang datang kepada komunikator dihimpun dahulu dan tidak segera diubah dalam pesan berikutnya, karena komunikator harus mempertimbangkan dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya. Nah, yang kelima adalah quantitative feedback. Quantitative feedback ini adalah umpan balik yang datang pada umumnya diukur dengan jumlahnya atau kuantitasnya. Nah, yang keenam, institutionalized feedback adalah umpan balik yang terlambangkan, artinya umpan balik yang diupayakan oleh lembaga yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung halayak atau mengumpulkan pendapatnya, kemudian dianalisis oleh lembaga tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai komunikasi massa dan umpan balik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurul Asmi. Saya akan melanjutkan materi dari sistem alat indera. Dalam komunikasi interpersonal, seperti telah kita uraikan sebelumnya pada umpan balik, orang menerima stimulus itu melalui atau lewat seluruh alat inderanya. Ia dapat mendengar, melihat, mencium, meraba, bahkan merasa bila perlu. Nah, di dalam komunikasi massa, stimulus alat indera bergantung pada jenis media massanya. Contohnya itu pada surat kabar dan majalah, pembaca atau kita hanya bisa melihat tanpa mendengar. Pada radio dan rekaman auditif, kita hanya bisa mendengar tanpa melihat. Pada televisi dan film, kita dapat melihat, bahkan juga kita dapat mendengar. Selanjutnya, proporsi unsur isi dengan hubungan. Seperti dijelaskan pada sistem komunikasi interpersonal, setiap komunikasi itu melibatkan unsur isi dan hubungan sekaligus. Pada komunikasi interpersonal, unsur hubungan sangatlah penting. Sebaliknya, pada komunikasi massa, unsur istilahlah yang penting. Sejarah penelitian efek komunikasi massa. Pada malam tanggal 30 Oktober 1938, ribuan orang Amerika panik karena siaran radio yang menggambarkan serangan makhluk Mars yang mengancam seluruh peradaban manusia. Barangkali tidak pernah terjadi sebelumnya. Begitu banyak orang dari berbagai lapisan dan tempat di Amerika secara begitu mendadak dan begitu tegang tergoncangkan oleh apa yang terjadi pada waktu itu. Begitulah Hadley Cantrell memulai tulisannya dengan The Invention of Mars. Nah, selanjutnya untuk sejarah sendiri teman-teman bisa baca di buku. Oke, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudara Jan Arianto. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi halayak pada komunikasi massa. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam kerangka behaviorisme, media massa dianggap sebagai faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku halayak melalui 3 proses. Nah, yang pertama itu pengkondisian klasik, yang kedua pengkondisian operan, dan yang ketiga proses imitasi atau yang biasa dikenal sebagai belajar sosial. Nah, di sini halayak dianggap sebagai kepala yang kosong yang siap untuk menampung seluruh pesan komunikasi yang diberikan kepadanya. Nah, pesan komunikasi tersebut dianggap sebagai benda yang dilihat sama, baik oleh orang yang memberikan informasi ataupun orang yang menerima informasi. Nah, sebagai contohnya itu, apabila saya memberikan Anda buku, nah, kemudian Anda menerima buku tersebut. Nah, buku di sini dapat diistilahkan sebagai informasi. Nah, buku yang saya berikan kepada Anda, nah, tentunya buku yang Anda terima persis seperti buku yang saya berikan. Nah, artinya di sini ketika saya memberikan informasi kepada Anda, nah, informasi yang Anda terima itu persis sama apa yang saya katakan. Nah, kemudian teori De Fleur dan Balrogage tentang pertemuan dengan media. Nah, De Fleur dan Balrogage melihat pertemuan halayak dengan media sosial berdasarkan 3 kerangka. Yang pertama itu perspektif perbedaan individual, yang kedua perspektif kategori sosial, dan perspektif hubungan sosial.
Nah, yang pertama itu perspektif perbedaan individual. Nah, di sini perspektif perbedaan individual memandang bahwa setiap individu itu berbeda. Nah, setiap orang mempunyai potensi biologis yang berbeda-beda. Maka, hal ini yang akan menentukan bagaimana individu tersebut memilih stimulus dari lingkungannya dan bagaimana ia memaknai stimulus tersebut. Nah, lalu yang kedua, perspektif kategori sosial. Nah, perspektif kategori sosial ini berasumsi bahwa di dalam masyarakat itu terdapat kelompok-kelompok sosial yang memiliki reaksi cenderung sama terhadap suatu stimulus. Nah, jadi berdasarkan golongan sosial, misalkan usia, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal. Nah, ketika seseorang berada dalam satu kelompok sosial yang sama, kemudian menerima suatu stimulus, nah orang yang berada dalam kelompok sosial tersebut cenderung memiliki penerimaan stimulus yang sama. Jadi maksudnya di sini sebagai contoh saya berikan, misalkan dalam penggunaan media sosial. Nah, zaman sekarang itu orang akan mencari informasi itu melalui media sosial. Nah, seperti misalkan mungkin dari Facebook atau Instagram. Nah, sedangkan orang-orang yang dahulunya belum mengenal media sosial pasti akan mencari informasi melalui surat kabar atau radio. Nah, jadi seperti itu. Kemudian perspektif yang ketiga, hubungan sosial. Di sini menekankan pentingnya peranan hubungan sosial yang mempengaruhi reaksi orang terhadap media massa. Nah, dalam perspektif ini, informasi bergerak melalui dua tahap. Nah, tahap pertama itu informasi bergerak pada sekelompok individu yang relatif lebih tahu dan sering memperhatikan media massa. Kemudian yang kedua, informasi bergerak dari orang-orang yang mengetahui informasi, kemudian melalui orang tersebut mereka menyampaikan kepada individu lain yang bergantung kepada mereka dalam hal informasi. Kemudian pendekatan motivasi dan use and gratification. Nah, di sini ada 3 pendiri model use and gratification. Nah, yang pendirinya yaitu yang pertama Elihu Katz, yang kedua J. Blumler dan Mikhail Gorevich. Nah, use and gratification di sini memandang individu sebagai makhluk yang suprarasional dan sangat selektif. Suprarasional itu merupakan pola pikir yang dimiliki seseorang yang menganggap bahwa Tuhan juga merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, maka dari itu mengapa di model use and gratification ini disebut bahwa individu itu sangat selektif. Nah, menurut para pendirinya tadi, yang 3 orang, use and gratification itu meneliti tentang asal mula kebutuhan manusia secara psikologis dan sosial. Nah, serta menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan akibat-akibat yang lainnya. Nah, di sini mereka merumuskan asumsi-asumsi dasar dari model ini. Nah, asumsi yang pertama yaitu khalayak dianggap aktif. Nah, artinya sebagian penting dari penggunaan media massa diasumsikan mempunyai tujuan. Nah, yang kedua itu dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif untuk mengaitkan pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota khalayak. Nah, yang ketiga, media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan kebutuhannya.
Nah, kemudian yang keempat, banyak tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota khalayak. Nah, terus yang kelima, penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan sebelum diteliti lebih dahulu orientasi halayaknya. Nah, jadi di sini artinya kita menggunakan media massa karena didorong oleh motif-motif tertentu. Nah, setiap orang memiliki kebutuhan berbeda-beda yang dapat dipuaskan oleh media massa. Nah, pada saat yang sama kebutuhan ini dapat dipuaskan oleh sumber-sumber lain selain media massa. Nah, kita juga menggunakan media massa hanya karena ingin mencari kesenangan atau mendapatkan hiburan. Nah, pada saat kita merasa kesepian, nah media massa berfungsi sebagai alat atau benda yang membuat kita terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan motif kognitif dan gratifikasi media yang pertama, dan yang kedua saya jelaskan adalah motif afektif dan gratifikasi medianya. Motif kognitif menekankan kebutuhan manusia akan informasi dan kebutuhan untuk mencapai tingkat ideasional tertentu. Motif afektif menekankan aspek perasaan dan kebutuhan mencapai tingkat emosional tertentu. Nah, pada kelompok kognitif yang berorientasi pada pemeliharaan keseimbangan, MC Guir menyebutkan 4 teori sebagai berikut. Pada kelompok kognitif yang berorientasi pada pemeliharaan keseimbangan, MC Guir menyebutkan 4 teori. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, teori konsistensi. Teori konsistensi ini memandang manusia sebagai makhluk yang dihadapkan pada berbagai konflik. Nah, konflik ini mungkin terjadi dikarenakan memiliki beberapa kepercayaan atau beberapa hubungan. Maksudnya hubungannya hubungan sosial ataupun berdasarkan masa lalu dan masa kini. Untuk menanganinya, manusia berupaya sedapat mungkin mencari kompromi. Nah, kompromi ini diperoleh dengan rasionalisasi atau melemahkan salah satu kekuatan penyebab konflik. Nah, dalam hubungan ini, komunikasi massa mempunyai potensi untuk menyampaikan informasi yang menggoncangkan kestabilan psikologis individu. Nah, tetapi pada saat yang sama, karena individu mempunyai kebebasan untuk memilih isi media, media massa memberikan banyak peluang untuk memenuhi kebutuhan akan konsistensi. Teori yang kedua, yaitu teori atribusi. Teori atribusi ini memandang individu sebagai psikolog amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Respon yang diberikan pada suatu peristiwa yang bergantung pada interpretasi tentang peristiwa itu. Nah, pada komunikasi massa memberikan validasi atau pembenaran pada teori kita yang dengan penyajian realita yang disimplifikasikan dan didasarkan pada stereotip. Kemudian yang ketiga adalah teori kategorisasi. Teori kategorisasi ini berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang selalu mengkelompokkan pengalamannya dalam kategorisasi yang sudah dipersiapkannya. Nah, orang memperoleh kepuasan apabila sanggup memasukkan pengalaman dalam kategori-kategori yang sudah dimilikinya. Nah, dan menjadi kecewa bila pengalaman itu tidak cocok dengan prakonsepsinya. Nah, pandangan ini menunjukkan bahwa isi komunikasi massa itu yang disusun berdasarkan alur-alur cerita tertentu. Nah, dengan mudah diasimilisasikan pada kategori yang ada. Kemudian, teori objektifikasi. Nah, teori objektifikasi ini menunjukkan bahwa terpaan isi media dapat memberikan petunjuk kepada individu untuk menafsirkan atau mengidentifikasi. Nah, dari keempat teori tadi, konsistensi, atribusi, kategorisasi, dan objektifikasi, nah, menekankan aspek kognitif dari kebutuhan manusia yang bertitik tolak dari individu sebagai makhluk yang memelihara stabilitas psikologisnya. Nah, 4 teori kognitif berikutnya yakni otonomi, stimulasi, teori teologis, dan utilitarian
melukiskan individu sebagai makhluk yang berusaha mengembangkan kondisi kognitifnya berusaha mengembangkan kondisi kognitif yang dimilikinya. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, teori otonomi. Melihat manusia sebagai makhluk. Teori otonomi ini melihat manusia sebagai makhluk yang berusaha mengaktualisasikan dirinya sehingga mencapai identitas kepribadian yang otonom. Nah, namun komunikasi massa terlihat sangat sedikit untuk memuaskan kebutuhan humanistik ini. Kemudian ada yang disebut teori yang kedua, teori stimulasi. Teori stimulasi ini memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang lapar stimulus, nah, yang senantiasa mencari pengalaman-pengalaman yang baru. Nah, yang selalu berusaha memperoleh hal-hal yang memperkaya pemikirannya. Nah, komunikasi massa di sini menyajikan hal-hal yang baru, yang aneh, yang spektakuler, yang menjangkau pengalaman-pengalaman yang tidak terdapat pada pengalaman sehari-hari. Nah, sehingga hasrat ingin tahu, kebutuhan untuk mendapat rangsangan emosional, dan keinginan untuk menghindari kebosanan terpenuhi melalui komunikasi massa. Selanjutnya, teori teologis. Nah, teori ini memandang manusia sebagai makhluk yang berusaha mencocokkan persepsinya tentang situasi sekarang. Nah, dengan representasi internal dari kondisi yang dikehendaki, media massa pada teori ini merupakan sumber pemuasan kebutuhan yang subur. Kemudian, teori utilitarian. Teori ini berpendapat bahwa individu sebagai orang yang memperlakukan setiap situasi sebagai peluang untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, komunikasi massa dapat berperan sebagai pemberi informasi, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang kedua, yang saya maksud tadi bahwa motif afektif. Motif afektif. Nah, teori-teori pada motif afektif ini ditandai oleh kondisi perasaan atau dinamika yang menggerakkan manusia mencapai tingkat perasaan tertentu. Nah, yang pertama itu teori reduksi tegangan. Nah, teori reduksi tegangan ini memandang manusia sebagai sistem tegangan yang memperoleh kepuasan pada pengurangan ketegangan. Nah, komunikasi massa menyalurkan kecenderungan destruktif manusia dengan menyajikan peristiwa atau adegan kekerasan. Nah, kemudian ada teori ekspresif. Nah, teori ekspresif ini menyatakan bahwa orang memperoleh kepuasan dalam mengungkapkan eksistensi dirinya, yakni menampakkan perasaan dan keyakinannya. Komunikasi massa mempermudah orang untuk berfantasi melalui identifikasi dengan tokoh-tokoh yang disajikan sehingga orang secara tidak langsung mengungkapkan perasaannya. Kemudian ada teori ego defensif. Nah, teori ego defensif ini beranggapan bahwa dalam hidup ini kita mengembangkan citra diri yang tertentu dan kita berusaha untuk mempertahankan citra diri ini. Nah, serta kita juga berusaha hidup sesuai dengan diri dan dunia kita. Nah, dari media massa kita memperoleh informasi untuk membangun konsep diri kita. Nah, pandangan dunia kita dan pandangan kita tentang sifat manusia dan hubungan sosial. Nah, kemudian ada teori peneguhan. Teori peneguhan ini memandang bahwa orang dalam situasi tertentu akan bertingkah laku dengan suatu cara yang membawanya kepada ganjaran seperti yang telah dialaminya pada waktu lalu. Nah, orang menggunakan media massa karena mendatangkan ganjaran berupa informasi, hiburan, hubungan dengan orang lain, dan sebagainya. Kemudian ada teori penonjolan atau assertion. Nah, teori penonjolan ini memandang manusia sebagai makhluk yang selalu mengembangkan seluruh potensinya untuk memperoleh penghargaan dari dirinya dan dari orang lain. Nah, komunikasi massa merupakan institusi pendidikan yang menyediakan informasi dan keterampilan yang membantu orang untuk menaklukkan dunia. Kemudian ada teori afiliasi. Nah, teori afiliasi ini memandang manusia sebagai makhluk yang mencari kasih sayang dan penerimaan orang lain. Nah, komunikasi massa digunakan individu untuk menghubungkan dirinya dengan orang lain. Nah, isi media massa digunakan orang sebagai bahan percakapan dalam membina interaksi sosial. Nah, kemudian ada teori identifikasi. Teori identifikasi ini melihat manusia sebagai pemain
peranan yang berusaha memuaskan egonya dengan menambahkan peranan yang memuaskan pada konsep dirinya. Nah, komunikasi massa tidak secara eksplisit dirancang untuk menampilkan tokoh yang memainkan peranan atraktif. Nah, media cenderung menggambarkan orang dalam berbagai situasi dramatis yang melibatkan respon menarik. Nah, kemudian memperkenalkan halayak pada berbagai peranan dan gaya hidup. Nah, sehingga memberikan bahan alternatif identitas peranan untuk memperkaya konsep diri. Selanjutnya ada teori peniruan. Nah, teori peniruan ini memandang manusia sebagai makhluk yang selalu mengembangkan kemampuan afektifnya. Nah, komunikasi massa menampilkan berbagai model untuk ditiru oleh halayaknya. Nah, kemudian kesimpulan dari teori-teori di atas bahwa orang menggunakan media massa karena didorong oleh beraneka ragam motif. Nah, di mana setiap orang memiliki motif berbeda sehingga mendorong konsumsi media yang tidak sama. Menurut aliran use and gratification, perbedaan motif dan konsumsi media massa menyebabkan setiap individu bereaksi berbeda, karena efek media massa juga berlainan pada setiap anggota halayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Safira Utami akan menjelaskan tentang efek komunikasi massa. Jadi efek komunikasi massa yaitu merupakan suatu proses komunikasi yang berlangsung di mana pesan yang disampaikan melalui media melembaga yang disampaikan kepada halayak atau masyarakat melalui alat-alat mekanis seperti radio, televisi maupun surat kabar. Sedangkan efek yang dimaksud di sini yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri audiens atau masyarakat setelah menerima pesan tersebut. Perubahan-perubahan di sini dapat berupa perubahan pengetahuan, sikap maupun sifat. Nah, selanjutnya ada 3 dimensi dalam efek komunikasi massa. Yang pertama ada efek kognitif, afektif, dan behavioral. Saya akan menjelaskan tentang efek kognitif. Di sini efek kognitif dapat berupa peningkatan kesadaran. Jadi dalam efek kognitif ini bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi, kemudian informasi tersebut dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya. Misalnya informasi tentang orang, benda, ataupun tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Jadi melalui media massa kita bisa memperoleh informasi mengenai hal tersebut. Namun informasi tersebut semata-mata hanya apa yang kita peroleh dari media massa. Jadi kita tidak bisa mengetahui apakah berita tersebut benar atau salah, atau kita tidak bisa mempelajari secara luas, secara menyeluruh mengenai informasi tersebut. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan pembentukan citra. Jadi misalnya di televisi itu selalu menayangkan perilaku anarkis mahasiswa ketika melakukan demonstrasi. Nah, berita ini dapat menimbulkan citra yang buruk bagi masyarakat karena secara terus-menerus melakukan pemberitaan yang sama. Padahal mungkin sebenarnya pemberitaan itu bisa saja tidak benar. Selanjutnya ada yang dinamakan setting. Jadi setting ini misalnya dalam suatu surat kabar terdapat sebuah berita mengenai rapat yang dilakukan oleh Partai Golkar. Kemudian di halaman selanjutnya terdapat 3 paragraf kecil yang memberitakan tentang Megawati sedang melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Nah, ini bisa merupakan setting karena ini dinilai merupakan informasi yang tidak penting, yang tidak berkaitan dengan informasi
pada lembaran sebelumnya. Selanjutnya ada yang dinamakan efek kognitif prososial. Efek prososial kognitif. Nah, efek prososial kognitif ini misalnya masyarakat dapat memahami atau mempelajari bahwa bahasa Indonesia itu mudah dipahami. Selanjutnya juga contohnya misalnya pada program tayangan televisi anak-anak Jalan Sesama. Nah, di sini pada program televisi Jalan Sesama bisa mengedukasi anak-anak untuk mempelajari tentang angka, huruf, dan sebagainya. Tidak hanya itu, program ini juga bisa membantu orang tua dalam memberikan pelajaran atau memberikan pengetahuan terhadap anaknya, khususnya seperti pada masa pandemi ini. Jadi anak-anak bisa belajar di rumah melalui bimbingan orang tua yang dibantu oleh media televisi. Mungkin seperti itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Ainun Safira. Saya di sini akan membahas tentang efek afektif komunikasi massa. Nah, efek afektif komunikasi massa terdiri dari 3 materi lagi. Yang pertama adalah pembentukan dan perubahan sikap, yang kedua adalah rangsangan emosi, dan yang ketiga adalah rangsangan seksual. Nah, di sini kita ingin melihat efek afektif terhadap komunikasi massa itu sendiri. Nah, yang pertama adalah pembentukan dan perubahan sikap. Nah, di sini tentunya kita melihat apakah media massa memiliki pengaruh terhadap pembentukan dan perubahan sikap suatu individu. Nah, jika kita melihat tentunya di dalam suatu media massa akan menyampaikan suatu informasi kepada suatu individu. Nah, tentunya sebuah informasi ini memiliki citra tertentu untuk bisa menyampaikan informasi kepada suatu individu, dan individu ini akan menyikapi dari informasi yang dia terima. Apakah di sini informasi yang diterima mampu dia ubah sikapnya ataupun tidak. Itu tergantung dari penyampaian informasi yang valid dan juga citra dari isi informasi itu sendiri untuk bisa mengubah sikap yang dimiliki oleh suatu individu. Mengapa media massa harus memiliki citra? Karena citra akan mendasari suatu sikap itu sendiri. Jadi sejatinya media massa awalnya harus mengubah citra terlebih dahulu. Karena citra merupakan dasar atau pondasi dari sikap itu sendiri. Seperti itu. Nah, setelah citra ini sudah dimiliki oleh media massa itu sendiri, tentunya sikap akan terbentuk dan juga sikap akan berubah dengan sendirinya. Selanjutnya adalah rangsangan emosi. Nah, rangsangan emosi di sini menyangkut perasaan atau ya kita mengetahui lah afektif. Berarti bersifat rasa sayang atau perasaan yang lunak seperti itu. Nah, di sini membahas tentang emosi terhadap efek afektif komunikasi massa tentunya memiliki hubungan antara kedua variabel ini. Nah, coba kalian pernah pikirkan atau kalian pernah menonton suatu adegan film yang sedih hingga kalian itu merasa sangat tersentuh hingga menitikkan air mata. Nah, di sini tentunya akan mengakibatkan kalian akan melibatkan juga emosi. Jadi media massa berupa film akan melibatkan emosi kalian. Nah, di sini salah satu contoh efek afektif dari komunikasi massa itu sendiri pada rangsangan emosi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah rangsangan seksual. Sama halnya seperti rangsangan emosi, namun di sini lebih konteks pada konten-konten yang akan merangsang gairah seksualitas
seperti membaca novel, membaca majalah yang bergenre atau mengisi konten-konten yang yang 18 plus atau yang dewasa, konten-konten dewasa, dan novel-novel kayak seperti novel percintaan, dan juga kalian menonton adegan-adegan yang erotis. Nah, itu merupakan contoh pengaruh komunikasi massa. Jadi, tentunya komunikasi massa di sini akan memiliki efek afektif pada individu itu sendiri. Itu materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan materi selanjutnya oleh Kak Muhammad Aksa. Nah, selanjutnya itu efek behavioral komunikasi massa. Nah, efek propososial behavioral massa. Pada massa membicarakan efek kehadiran media massa, secara sepintas kita juga telah menyebutkan efek behavioral, seperti pengalihan kegiatan penjadwal pekerjaan sehari-hari. Di situ kita melihat media massa semata-mata adalah benda fisik. Nah, efek prososial behavior massa ini kita meneliti juga efek pesan media massa pada perilaku halayak, perilaku yang meliputi bidang yang luas. Yang kita pilih dan paling sering dibicarakan adalah efek komunikasi massa pada perilaku sosial yang diterima dan perilaku agresif. Di sini kita akan mengulas teori yang menjelaskan efek komunikasi massa pada peristiwa sosial. Nah, efek prososial behavioral, salah satu perilaku prososial adalah memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Keterampilan seperti ini biasanya diperoleh dari saluran-saluran interpersonal seperti orang tua, atasan, pelatih, atau guru. Sekarang, sebagian tugas mendidik juga dilakukan media massa. Contohnya seperti buku, majalah, dan lainnya yang mengajarkan kita bagaimana mempunyai keterampilan dan bagaimana media menunjukkan cara-cara untuk mencapai keterampilan tersebut. Teori yang dapat menjelaskan efek prososial media massa adalah teori belajar dari Bandura. Bandura mengatakan kita belajar bukan dari pengalaman langsung, tapi dari peniruan atau bisa disebut modeling. Perilaku merupakan hasil faktor-faktor kognitif dari lingkungan. Di sini maksudnya bahwa orang-orang mampu memiliki keterampilan tertentu. Kalau dapat mencapai jalan positif antara stimulus dan yang kita amati dan karakter dari kita. Bandura menjelaskan proses sosial ada 4 tahap, yaitu pertama tahap perhatian, pengingatan, reproduksi motoris, dan motivasional. Proses belajar ialah muncul peristiwa dapat diamati secara langsung atau tidak langsung oleh seseorang. Peristiwa ini berupa tindakan tertentu, misalnya menolong orang yang tenggelam, atau gambaran pola pemikiran yang disebut Bandura itu disebut abstract modeling. Misalnya sikap, nilai, atau persepsi realitas sosial. Kita mengamati peristiwa tersebut dari sekeliling kita, karena kita baru dapat mempelajari sesuatu hal yang memperhatikannya. Stimulus yang dapat dijadikan teladan diperhatikan karena sifat-sifat stimulus dan area karakteristik orang yang dapat menangkap stimuli. Menurut Bandura, peristiwa yang menarik perhatian adalah yang tampak menonjol dan sederhana. Nah, apalagi kalau berulang-ulang dan menimbulkan perasaan positif terhadap pengamatnya. Itulah faktor personal terhadap perhatian. Nah, Bandura juga menyebut faktor ini sebagai penentu dalam memilih apa yang kita perhatikan dan apa yang kita teladani, ya, seperti usia, kecerdasan, kebutuhan, suasana emosional,
nilai dan pengalaman masa lalu. Perhatian saja tidak cukup untuk menghasilkan efek prososial, harus menyimpan hasil pengamatan dalam benaknya dan merecall kembali peneladanan tertangguh hanya terjadi dalam mereka yang sanggup mengingat peristiwa yang dialaminya. Untuk mengingat peristiwa yang harus direkam dan bentuk imajinasi dan verbal, hal pertama yang disebut visual imaginary, berarti membuat gambaran mental tentang peristiwa yang kita amati dan menyimpan gambar itu pada memori kita. Kedua, menunjukkan representasi peristiwa dalam bentuk bahasa. Bandura mengatakan agar peristiwa dapat diteladani itu bukan secara harus merekamnya. Dalam memori juga harus mampu membayangkan secara mental bagaimana kita dapat menjalankan tindakan yang kita teladani. Tahap berikutnya adalah tahap reproduksi motorik, yang artinya menghasilkan kembali perilaku atau tindakan yang kita amati. Ada 3 macam peneguhan yang mendorong kita bertindak. Pertama itu peneguhan eksternal, vicarious reinforcement, dan self reinforcement. Contohnya itu ketika kita bertindak, kita tahu kalau kita akan dan kita akan tahu bahwa kita akan dicemooh orang-orang lain, atau kita yakin orang lain akan menghargai kita. Mungkin kita lebih percaya diri dan akan muncul orang-orang lain akan mengikuti kita. Dan dari tindakan ini kita merasa puas, senang, dan penuh citra yang ideal pastinya. Menurut agresi sebagai efek komunikasi massa. Nah, menurut teori Bandura, orang yang cenderung meniru perilaku yang diamatinya, stimulus menjadi teladan untuk perilakunya, seperti yang kita mengikuti idola kita yang seperti presenter yang berbahasa dengan baik dan benar, dan kita akan mengikutinya. Kita juga contoh lainnya itu kita menonton film yang mempunyai banyak kekerasan dan memicu kita untuk mendorong untuk melakukan atau seperti itu. Nah, dalam beberapa penelitian yang dipaparkan oleh buku, dapat disimpulkan bahwa efek kekerasan dalam film atau televisi dapat disimpulkan menjadi 3 tahap. Pertama itu mula-mula penonton mempelajari metode agresi setelah melihat contoh. Kedua itu kemampuan penonton untuk mengendalikan dirinya berkurang. Akhirnya mereka lagi tidak tersentuh oleh orang yang menjadi korban agresi. Jadi kekerasan mengajarkan agresi mengurangi kendali moral penontonnya dan menumpulkan perasaan mereka. Teori katarsis dari psikoanalisanya Freud mengatakan bahwa manusia digerakkan oleh 2 naluri, yaitu Eros dan Etanos. Eros adalah naluri konstruktif, sedangkan Thanos naluri destruktif. Pada dasarnya manusia itu agresif dan senang merusak, membunuh, menghancurkan, dan dorongan agresif itu tidak sepeluruhnya dibenarkan oleh masyarakat. Bila mengalami hambatan, dorongan agresif bertumpuk menimbulkan ketegangan. Kekuatan agresif yang menghambat sewaktu-waktu dapat meledak. Orang yang berusaha mengurangi, menahan, dan menghilangkannya sama sekali. Melalui sublimasi dan fantasi menyalurkan, media massa menyajikan fantasi dan pengalaman yang mewakilkan. Kita puas melihat orang jahat yang dihajar sampai babak belur, sehingga kita tidak perlu lagi menghajar bos yang kita tidak dapat lawan di kantor, kayak gitu. Nah, teori efek sosial komunikasi massa. Nah, ketika kita membicarakan pengaruh teknologi pada perilaku manusia, kita melukiskan bagaimana sih teknosfer mewarnai sosiosfer dan media mengubah bentuk masyarakat. Nah, Harold Adams Innis mengatakan
bahwa media memengaruhi bentuk-bentuk organisasi sosial. Setiap media memiliki cenderung memihak ruang atau waktu komunikasi bias. Berekam pesan pada zaman dahulu seperti batu, tanah liat, kayu. Nah, itu semua susah diangkut ke tempat jauh, tapi tahan lama. Sebaliknya, kertas mudah diangkat, tapi tidak tahan lama. Nah, Marshall McLuhan belajar dari Innis, menyatakan bahwa setiap media mempunyai tata bahasanya sendiri. Adapun yang dimaksud tata bahasa adalah seperangkat peraturan yang erat kaitannya dengan alat indera dalam hubungan dengan mempengaruhi media. Menurut McLuhan, televisi akan melahirkan desa dunia di mana orang-orang di seluruh dunia berbagi pengalaman dan gagasan secara serentak. Televisi juga merangsang seluruh alat indera yang kita mengubah persepsi kita, akhirnya mempengaruhi perilaku kita. Nah, teori imitasi dari sugesti dari David Phillips, ahli sosiologi seperti Tarde, Libon, dan McCart, membicarakan soal peranan imitasi sugesti. Begitu pula psikologi yang mengulas tentang modeling, tentang teori modeling. Nah, Phillips menyebutkan bahwa proses imitasi sebagai penularan kultural yang dianalogikan sebagai penularan penyakit, dan ada 6 karakteristiknya yaitu pertama inkubasi, imunisasi, dan penularan khusus kerentanan untuk ditulari. Nah, sekian dari materi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi seluruh materi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.